dan prasangka yang buruk kepada Allah, pencipta alam semesta ini, untuk menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka, di dalam azab yang pedih, serta menjadikannya manusia yang paling sengsara. Maka tidaklah engkau dapati orang musyrik pun melainkan dia menistakan Allah Taala, walaupun dia menyangka bahwa dirinya mengagungkan Allah. Dalam kitab Ighathatul Lahfan min Masaidi Syaitan di juz yang pertama. Jadi pada asalnya kesyirikan dibangun di atas apa? Di atas prasangka buruk kepada Allah, suudzon kepada Allah. Dosa besar yang paling besar suudzon, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pembahasan ini, syirik dan macam-macamnya. Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwa syirik merupakan bentuk kemaksiatan yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik merupakan sebesar-besar kezaliman, sebesar-besar dosa yang tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui tentang syirik dan berbagai macamnya merupakan jalan untuk dapat menjauhinya dengan sejauh-jauhnya. Jadi kita bahas tentang syirik agar kita menjauhkan syirik, dan juga agar kita dan anak kita jauh dari syirik. Antum lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, orang yang Allah sebutkan yang hanif, yang lurus, tidak pernah berbuat syirik, tapi tetap berdoa kepada Allah. Allah menyebutkan tentang Nabi Ibrahim, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Di dalam surah An-Nahl, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam seorang imam, qanitan, qanit artinya mudawim ala ta'ah, yang terus menerus dalam ketaatan, hanifa yang lurus, wa lam yakun minal musyrikin, tidak pernah berbuat syirik. Tetap berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkanlah aku dan anak cucu dari menyembah berhala. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surah Ibrahim ayat 35, Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkanlah aku dan anak cucu dari menyembah berhala. Kalau Nabi Ibrahim aja khawatir, takut anak cucu menyembah berhala, apalagi kita. Nabi Ibrahim yang jelas Allah mengatakan tidak pernah berbuat syirik seumur hidupnya, nggak pernah. Walam yakun minal musyrikin. Tetap berdoa agar anak cucunya jangan sampai jatuh dalam perbuatan syirik. Padahal anak cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam semuanya para nabi dan para rasul. Anak cucunya tetap Nabi Ibrahim berdoa agar dijauhkan, jangan sampai jatuh dalam perbuatan. Apalagi kita, jangan sampai kita jatuh dalam perbuatan syirik. Kita masuk definisi syirik. Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam rububiyah dan uluhiyah serta asma dan sifatnya. Syirik menyamakan selain Allah dengan Allah dalam rububiyah dan uluhiyah serta asma dan sifatnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, syirik ada dua macam. Yang pertama, syirik dalam rububiyah. Yang kedua, syirik dalam uluhiyah. Yang pertama, syirik dalam rububiyah, yaitu menjadikan sekutu selain Allah yang mengatur alam semesta. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Saba, surah 34 ayat 22. Allah berfirman, qul ud'u alladziina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir. Katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai ilah selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat darah pun di langit dan di bumi, dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi, dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Kita lihat penjelasan tentang ayat ini. Jadi Allah menyeru kepada Nabi Muhammad SAW, seru mereka yang anggap sebagai ilah selain Allah. Yang kalian berdoa itu kepada Allah, apakah itu batu, pohon, kubur, berhala, atau yang lainnya. Katakan kepada mereka, mereka itu
yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki kekuasaan seberat darah pun di langit dan di bumi. Yang kedua, mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Yang ketiga, bahwa mereka tidak menjadi pembantu bagi Allah dalam penciptaannya. Tentang tafsir ayat ini saya sebutkan dalam buku Syarah Kitab Tauhid di bab yang ke-17. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang pertama tentang ayat ini. Kata beliau, di dalam ayat ini Allah telah memutus semua sebab yang dijadikan pegangan oleh orang-orang musyrik. Seorang berbuat syirik menyembah kepada selain Allah karena dia merasa mendapatkan manfaat dari sesembahan tersebut, sedangkan manfaat itu tidak bisa dapat melainkan dengan salah satu dari 4 sifat. Salah satu dari 4 sifat. Yang pertama, sesembahan tersebut memiliki apa yang diinginkan penyembahnya. Yang kedua, kalau tidak memiliki, maka minimal dia menjadi sekutu bagi sang pemilik. Yang ketiga, kalau tidak menjadi sekutu, paling tidak dia menjadi pembantu dan penolong bagi sang pemilik. Yang keempat, kalau tidak menjadi pembantu dan penolong, maka minimal dia mempunyai kedudukan di sisi sang pemilik sehingga bisa memberi syafaat di sisinya. Maka di ayat lanjutannya, di ayat 23-nya, wala tanfa'us syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Dan tidak bermanfaat syafaat atau pertolongan di sisi Allah melainkan orang-orang yang diizinkan oleh Allah. Jadi ada 4 di sini. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menolak 4 martabat ini dengan urut, mulai dari yang tinggi sampai yang rendah. Allah Subhanahu wa ta'ala menolak kepemilikan, persekutuan, pertolongan dan syafaat yang diminta oleh orang musyrik. Kemudian Allah Azza wa Jalla tetapkan syafaat yang orang musyrik tidak mempunyai bagiannya sama sekali, yaitu syafaat dengan izinnya. Cukuplah ayat ini menjadi cahaya, bukti, keselamatan, pemurnian tauhid dan pembasmian syirik hingga sampai ke akar-akarnya bagi orang yang memahaminya. Al-Quran dipenuhi dengan ayat-ayat yang serupa dan yang semisal dengan ayat ini. Akan tapi kebanyakan manusia tidak sadar kalau realita yang mereka alami masuk dan terkandung dalam kategori ayat-ayat ini. Disangka bahwa ayat ini di atas berkaitan khusus dengan kaum yang sudah berlalu dan sudah tidak ada lagi yang mewarisi yang semisal dengan mereka. Inilah yang menghalangi hati dari memahami Al-Quran. Demi Allah, apabila kaum yang disebutkan dalam Al-Quran tersebut sudah berlalu, maka sungguh mereka punya generasi penerus yang semisal dengan mereka, lebih buruk lagi daripada mereka, atau lebih ringan keburukannya daripada mereka. Dan Al-Quran mengenai mereka orang-orang belakangan, sebagaimana mengenai kaum yang terdahulu. Dalam kitab Madarijus Salikin di juz yang pertama.